Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dik Arif. Ingin menjawab pertanyaan yang ada di UTS dan di samping. Jelasan tahapan dalam SDLC. Hal pertama, perancangan sistem atau system planning. Tahap ini lebih menekankan aspek studi kelayakan pengembangan sistem seperti pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mengidentifikasikan tujuan ruang lingkup pengembang, mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, dan terakhir menemukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Tahapan kedua adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah tahapan di mana melakukan beberapa aktivitas seperti melakukan studi literatur dan menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat digunakan dalam sistem, mengklasifikasi masalah, peluang, dan solusi mungkin diterapkan untuk kasus tersebut, menganalisa kebutuhan pada sistem, pembuatan batasan sistem, mengidentifikasikan kebutuhan sistem. Tahapan yang ketiga adalah merencanakan sistem atau sistem desain. Pada tahap ini, fitur operasi pada sistem didesain secara detail, seperti menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, dan akhirnya merancang user interface. Tahapan keempat dalam mengimplementasikan sistem. Tahapan ini yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahapan sebelum dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan seperti pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan melakukan debugging. Yang terakhir adalah pemeliharaan sistem atau sistem maintain, dilakukan oleh admin yang ditujukan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dan mengadaptasikan diri sesuai kebutuhan. Nomor 2 yaitu table, perbedaan dari model prototype, waterfall, dan spiral and rut. Tabel pertama adalah waterfall. Sistem kerjanya untuk dibagi menjadi fase keturunan berturutan dengan beberapa tumpang tindih dalam aspek diterima antara fase. Penekanan pada rancangan, jadwal waktu, tanggal anggaran, dan tadi mengimplementasi dari seluruh sistem pada satu waktu. Konsepnya untuk kontrol ketat dijaga selama umur proyek, dan pendekatan teknik tradisional diterapkan untuk rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, prototyping. Prototyping mengurangi resiko yang melekat dengan melancarkan proyek ke dalam segmen yang lebih kecil dan menyediakan lebih banyak kemudahan selama proses pembangunan. Penekanan pada pengurangan waktu, biaya, yang keterlibatan pengguna. Ya, konsepnya mock-up dari sistem yang dibentuk setelah melalui proses berulang sampai memodifikasi prototipe perkembangan untuk menikmati dan pengguna. Pendekatannya untuk menangani bagian-bagian yang lebih dipilih dari metodologi yang selanjutnya adalah melakukan rapid application development atau RAD. Melalui RAD hampir sama dengan waterfall, bedanya siklus pengembang dan ditempuh model ini sangat pendek dengan beberapa teknik yang cepat. RAD menekankan pada sistem penggunaan pendek, singkat, dan cepat, dan RAD
lebih menggunakan metode interaktif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana model working. Pendekatannya proses pengembangan perangkat lunak digorong dalam teknik bertingkat. Yang terakhir adalah spiral. Setiap perjalanan sekitar melintasi kuadran dasar menentukan tujuan alternatif dan kendala dari iterasi, mengidentifikasikan dan menganalisis risiko, mengadakan memverifikasi kiriman dari iterasi dan merencanakan iterasi berikutnya. Penekanannya pada penilaian risiko dan meminimalkan risiko proyek dengan memecahkan proyek dalam segmen yang lebih kecil. Konsep dengan memulai setiap siklus dan identifikasi memangku kepentingan kondisi menang mereka. Pendekatan pada penggabungan keuntungan dari konsep top down dan bottom up. Nomor 3, buatlah contoh aplikasi sekitar. Aplikasi sekitar yang boleh ditempatkan bekerja dan contoh aplikasi di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang digunakan dan jelaskan tiap langkah dan step yang digunakan misalkan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna tersebut. Contohnya aplikasi Grab. Saya menggunakan metode spiral karena lebih mengutamakan pengawasan software, dan kelebihan metode ini ialah menguji coding, mengembangkan software, menginstalasi software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Kesulitan yang saya rasakan saat menggunakan spiral memperbaiki kekurangan atau kesalahan mengcoding. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.